Ada waktu saya ke Palembang, ada anak muda pinter nanya. Pertanyaannya gini, coba pikirin jawabannya. Bu ya, kalau kita sholawat ke Nabi, Nabi kan jawab. Kalau ini sebanyak, ini berapa orang nih? Rame gitu, banyak gitu. Sebanyak ini sholawat, Nabi jawabnya gimana? Gimana cara jawabnya? Dia anak cerdas pakai ini. Cerdas itu kan bukan hanya di sini, ada cerdas di dalam hati. Saya bilang ente cerdas, tapi ada satu yang kurang. Apa itu? Kamu baca nggak dalam Barzanji? Anta syamsun, anta badrun. Apa arti anta syamsun? Engkaulah matahari. Coba lihat, matahari kalau nyinari kita ini banyak. Sebanyak ini orang, kalau matahari menyinari kita, mataharinya berkurang nggak? Tambah lagi sebanyak ini, berkurang nggak? Tambah lagi sebanyak ini, berkurang nggak? Paham maksudnya? Rasulullah itu disebut anta syamsun. Engkau bahkan lebih indah, lebih dahsyat sinarnya daripada matahari. Kalau matahari dicipta setelah Nabi Muhammad, berkah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi zahir-zahir nur Nabi Muhammad itulah jadi matahari. Karena nur matahari, dia usyams, sinar matahari, rumput hidup. Cahaya matahari, sinar matahari itu adalah percikan dari salah satu cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap tumbuhan yang tumbuh karena cahaya matahari, dia tumbuh karena percikan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau ada orang hidup tidak dapat cahaya matahari, mukanya gimana? Pucat. Bener, sakit gak ntar? Sakit. Paham? Maksudnya apa ini? Orang kalau jauh dari Rasulullah, jauh dari cahaya asyams, anta syamsun, dia pasti berpenyakit. Tapi penyakitnya bukan di tubuh zahirnya, penyakitnya dalam tubuh batin. Kami tujukan kepada Al-Ustadz Profesor Ustadz Abdul Somad, apakah bertasawuf itu mesti bertariqah, atau apa hubungan tarikat dengan tasawuf itu, Ustaz? Silahkan, tafadhol, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli, Buya Dr. Ar-Razi Hashim. Terima kasih moderator kita Al-Mukarram Ustadz Dr. Zul Ikrami. Bersama kita juga ada Imam Besar Masjid An-Nur Pekanbaru Riau Al-Mukarram Ustadz Dr. Zul Hendri Rais, dan para asatis yang tak dapat disebutkan satu persatu. Ada mutiara di dalam lautan. Mutiara itu berada di dalam kerang, terang benderang. Tidak mungkin bisa mengambil mutiara itu kalau tidak naik sampan. Sampannya itu adalah syariat. Lalu kemudian dia mesti berenang. Berenangnya itu adalah tariqat. Lalu kemudian laut, ada lautnya. Lautnya itu adalah hakikat. Lalu setelah dia naik sampan, berenang di laut. Kalau berenang di darat, itu buaya darat. Masuk dia ke laut itu, tenggelam dia, basah dia, nampaknya mutiara itu didapatkannya. Maka itulah dia ma'rifat. Tentu dengan proses yang panjang. Ketika Al-Ghazali Abu Hamid ditanya, apa itu ma'rifat? Kata Imam Al-Ghazali, nurun yaqdhifullahu fi qalbi abdih. Cahaya yang ditembakkan Allah, dipancarkan ke dalam hati seorang hamba. Buah daripada riyadhahnya, buah daripada melawan hawa nafsunya yang zahir dan yang batin. Itulah dia. Lalu kemudian apapun nama kapalnya, ada kapalnya kebetulan dinakodai oleh
Syah Al-Imam Bahauddin Naqsyabandi. Maka kapal itu namanya kapal Naqsyabandiyah. Kebetulan nakhodanya namanya Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili. Nama kapalnya Syadziliyah. Kebetulan nama nakhodanya Al-Imam Abdullah Asy-Syattari. Nama kapal itu Syattariyah. Nama nakhodanya Muhammad bin Abdul Karim Samman. Nama kapalnya Sammaniyah. Semua kapal-kapal ini berada di lautan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka insya Allah akan sampai. Jadi yang tidak sampai, yang tidak melewati jalan, atau dia bersikut-sikutan di jalan itu, maka itu yang tidak sampai. Kalau ingin tahu kawan kita siapa, lihatlah siapa yang bersama kita saat kita dimusuhi orang, saat kita dibenci orang, saat kita dianggap sesat oleh orang. Siapa yang bersama kita, itulah kawan kita yang sebenarnya. Ya, lagi ada masalah duniawi, dia tetap sama kita. Ada masalah ukhrawi, dia tetap sama kita. Lagi senang, dia dekat. Tidak senang pun dia dekat. Dan yang mutlak begitu siapa? Hanya Allah. Yang mutlak seperti itu hanya Allah. Lalu orang-orang yang Allah lapangkan kalbunya. Jadi bukan sifat itu yang mau kita cari, tapi dekat kepada Allah. Kalau dekat kepada Allah pasti sifat itu dapat. Buya, pertanyaan Buya. Ya, silakan. Ini ada bisik-bisik dari teman-teman. Katanya jin bisa dilihat. Itu pertanyaan Ustadz. Satu aja deh, soalnya masih banyak yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang bisa dilihat itu jin dan jun. Jin itu bahasa Arab, artinya jismun junna anil basar. Benda yang ditutup dari pandangan mata, maka disebut jin. Kalau majnun, insan sutira akluh, manusia akalnya udah ketutup, maka disebut majnun. Junna alaih, majnun juga, jan sama, ya. Lalu bagaimana dengan jin? Al-Quran mengatakan, yarawnakum, mereka melihat kamu dari sisi la tarawnahum, dari sisi engkau yang tidak dapat melihat mereka. Kalau Allah bilang jin tidak bisa dilihat dengan kasat mata, terus ada orang ngomong lihat jin, faqad ata bi buhtanin azim, dia sudah berbohong dan telah mengingkari Al-Quran. Namun kalau situ wali memandang tidak dengan mata ini, jangankan cuma jin, Rabbul jin aja dia tahu, Tuhan pencipta jin aja dia bisa pandang. Tapi memandang Allah kan bukan dengan pandangan ini. Memandang Allah itu sebenarnya Allah lah yang memandang dirinya, cuma minjem kita. Sebenarnya kita emang dipinjam, kita kan milik dia juga. Inilah kata Imam Syafi'i, man qala ra'aitul jinna faqad ata bi buhtanin azim. Bahkan dalam satu riwayat, man qala ra'aitul jinna faqad kafar. Siapa yang ngaku-ngaku ngeliat jin, dia telah kufur kepada ayat ini. Dia telah berbohong yang besar. Maka mohon maaf, saya nggak percaya dengan buku dialog dengan jin itu, saya nggak percaya. Mohon maaf ya, saya nggak percaya. Dan saya nggak percaya jika orang mengislamkan jin lewat kesurupan, kecuali 1-2 kisah aja. Saya percaya Pak ada jin. Maka kebanyakan ahli ruqyah harus kemudian emang kaji ulang lah. Kalau nggak sepakat dengan saya kan boleh-boleh aja. Apa benar yang ente islamkan itu jin? Kok kambuh lagi? Ya, banyak kan? Saya ketemu seseorang, dia sekarang ngaku sudah mengislamkan 1 juta jin. Dihitung benar sama dia.
Kita tanya, emang ente lihat? Enggak, tapi dia berbicara lewat orang kesurupan. Orang kesurupan itu Bapak, itu sudah dijelaskan dalam ilmu psikologi. Kebanyakan kesurupan itu terjadi pada dua komunitas. Satu, pelajar santri yang tertekan. Kedua, karyawan atau orang-orang yang tugas sejenis karyawan yang banyak tugasnya. Jarang-jarang terjadi yang nomor 3, orang putus cinta, itu jarang ya. Tapi kejadian. Berarti secara psikologi itu orang stres. Orang stres kebanyakan. Orang kesurupan itu stres. Nah, namun ada kejadian di luar itu. Karena pernah belajar ilmu-ilmu kebatinan. Namun, kapan jinnya masuk? Jika dia stres. Kepikiran dikit bab kuliah, belajar langsung stres. Keluarlah jinnya. Itu pengalaman-pengalaman kita ketemu orang-orang kesurupan. Ya, saya nggak percaya tuh. Karena nggak bisa dilihat. Kan bisa aja dia ngibulin. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ya, suara doang dilain-lainin ya. Kawan kita ada yang pura-pura kesurupan Pak dulu. Suaranya dilain-lainin, matanya dibolak-balik. Pas kita udah mau tamat semua, dia buka ceritanya. Itu dulu saya pura-pura kesurupan. Lain lagi kalau ke satu wilayah di Tiongkok sana, saya nggak usah cerita. Itu TKW stres karena sibuk bekerja setiap pekan. Kalau ada ustadz muda datang, udah nih ustadznya, itu pengen dipegang modus atau pengen dibaca-bacain, ya, pura-pura kesurupan, pura-pura juga. Ada yang beneran Pak, tapi kebanyakan pura-pura juga. Yang penting dipegang dikit sama ustadznya langsung tenang ya, sama aja modus. Itu jinnya jin melambai itu ya. Aneh, kita ini diberi akal yang sehat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kok malah demennya sama yang begitu-gitu, ya. Pengen lihat jin Pak? Mau lihat jin? Serius? Beneran? Antum gak puas jadi manusia? Nabi Syis itu tugas risalahnya memagari pandangan manusia dari jin. Dulu sebelum Nabi Syis, Nabi Adam sama setan itu kayak gini Pak, ngelihat. Jadi kalau Bapak ini markir, dia markir juga. Lagi jalan, tiba-tiba ada yang tongkar, stuar. Itu zaman Nabi Adam dulu, Nabi Adam, Habil, kemudian 400 tahun beliau di dunia, lahirlah Syis, anak beliau. Nabi Syis dapat sir dari Nabi Adam, ilmu asma. Salah satu ilmu asma itu memagari manusia dari jin. Maka Bapak nggak lihat kan di samping Bapak ada jin? Ada Pak, samping Bapak jin. Ada. Tapi lebih banyak malaikatnya. Di rumah Bapak banyak jin kok. Itu kan terjadi horor kalau saya ceritain. Ya. Tidak ada satu jengkal di muka bumi kecuali ada makhluk Allah. Apakah itu malaikat, jin, atau binatang-binatang kecil? Ada semua. Gak usah dicari-cari Pak. Syaitan yajri majrad dam. Syaitan mengalir di setiap pembuluh darah. Gak usah dicari, kadang kita lah setannya. Bapak ini gak perlu melihat jin untuk ketemu setan. Ngelihat manusia bisa, ketemu setan bisa. Ya gitu ya. Tolong jangan minta-minta ketemu jin, nyesek nanti. Toko bidzalika satrun nas. Bapak gak kuat Pak. Jin itu hobinya tengkar karena sifat anasirnya anasir api. Maka jin itu nggak akan mati kalau nggak tengkar dengan jin yang lebih sakti atau dibakar oleh manusia sakti. Jadi manusia bisa bakar jin Pak, bisa membunuh jin. Wali kualitasnya atau orang yang punya aurat ya.
Tapi kalau ahli hakikat ingkar kepada orang syariat, itu zindik. Kenapa? Dia tahu pentingnya syariat. Kalau orang syariat nggak ngerti hakikat, ya seperti anak kecil salah dimaklumi nggak? Dimaklumi. Makanya slogannya dari dulu gitu. Mohon maaf nih kalau para kiai ada yang ngomong begitu. Benerin aja syariat ente, tar dapat hakikatnya. Kita sempurnakan kalam ini. Benerin syariatmu dengan hakikat. Itu yang bener, yang pas, insya Allah. Karena tidak ada namanya tanaqud baina syariah wal haqiqah. Disinilah pentingnya adab. Sayyidina Al-Khadir Balya ibn Mulkan Abul Abbas alaihi salam tidak menyalahkan Allah. Dia cuma menafikan itu darinya, lalu menakirahkan, tidak menyebutkan sumber siapa yang nyuruh. Kalau Nabi Musa faham, Nabi Musa tidak akan protes. Ternyata Nabi Musa mulai faham. Karena Nabi Musa Allah berikan kepadanya tajalliyat zahir, Nabi Khidir Allah berikan kepadanya tajalliyat batin. Ini sama-sama nama Allah, ini zahir, ini batin. Sama-sama diuji. Bagian akhir, wa tauhidun billahi ala ma'na tauhidillahi li nafsihi bi nafsihi wa huwa, ini mohon maaf, ini salah cetak ini. Wa huwa lil muradin. Yang pasnya lil muradin, bukan lil muridin. Kalaupun di naskahnya tertulis begitu, dia tidak munasib. Maka yang munasib adalah murad, bukan murid. Wali tidak mengetahui kecuali wali. Ini kita bagi dulu Pak. Jadi wali itu boleh dibagi tiga dalam hal dikenal atau tidak dikenal. Pertama, paling rendah, wali yang dia tidak tahu kalau dirinya wali. Inilah perdebatan Imam Ibnu Furaq dengan Kusyairi, muridnya. Muridnya ternyata lebih tinggi daripada dia, karena muridnya bertasawuf. Karena untuk mencapai mukhalafatun nas itu butuh seorang guru. Imam Kusyairi punya mentor, guru, mursyid yang membantu dia untuk melatih jiwanya. Gitu. Ibnu Furaq ngotot, wali gak tahu dirinya wali. Itu maksudnya dia sendiri. Dia gak tahu kalau dirinya adalah seorang wali. Kusyairi ngotot, bukan wahai tuan guru, wali tahu dirinya wali. Itu dirinya sendiri juga. Ya. Masya Allah, canggih amat di print segala ya. Baik. Yang kedua, wali yang sesama wali saling mengetahui. Itu yang antum tanyain tadi. Jadi sesama wali tahu, sesama jawara tahu ini jawara nih bukan ya. Sesama ahli keilmuan mengerti orang yang diajak ngomong ini ahli ilmu gitu. Maka wali juga sama. Wali ini kan ukurannya bukan pada penampilan, tapi pada ma'rifatullah. Dia kenal Allah seberapa. Karena wali itu diartikan kekasih Allah. Ya kalau bahasa ininya pacarnya Allah, kita kira begitulah. Tapi kan Allah nggak pacaran Pak. Ini bahasa biar mudah aja ya. Orang kalau udah sayang dengan sesuatu, dia akan mengenal seluk-beluknya. Si wali itu sangat mengenal nama dan sifat Allah dan seluk-beluk seputar nama dan sifat Allah. Maka disebutlah dia wali. Jadi bukan karena keramat, ya, bukan karena banyak jamaah, bukan karena air doanya mustajab, bukan. Tapi karena dia mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, wali yang dirinya tahu dia wali, tapi di luar sana tidak ada yang tahu dirinya wali kecuali Allah. Disebut dengan rijalul ghaib. Rijalul ghaib, udah rijal ghaib dia.
Nah, wali-wali ini kalau ketahuan dia minta mati. Jadi kalau ada wali itu baru muncul mati, yaitu mungkin dia Rijalul Ghaib kali. Ya. Biasanya Rijalul Ghaib ini gak punya murid, gak ada muridnya, Pak. Ya, urusan kolbunya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana dengan ekspos kewalian hari ini? Gak ada ekspos kewalian, Pak. Ya, gak ada. Lalu apa beda hakikat dengan ma'rifat? Hakikat itu masih bisa luntur, hakikat itu masih bisa salah. Yakinan kita kadang-kadang belum tepat. Dari mana kita tahu? Yang paling banyak dapat ilmu hakikat waktu di surga itu malaikat namanya Azazil. Tetap saja tergelincir, dipecat dari malaikat namanya iblis. Iblis itu ahli hakikat. Dengan ilmu hakikatlah dia menyesatkan orang-orang ahli zikir yang tidak berguru. Pernah berguru terus ninggalin gurunya. Pernah bermajelis lalu keluar dari majelis. Orang-orang begini dicaplok sama iblis. Apa kata iblis? Zikir kamu keren ya, karena zikir kamu banyak orang sembuh nih. Kamu sebenarnya mursyid yang lebih sakti daripada gurumu. Mulai terbersit. Kita lebih sakti dari guru. Tuh, kena tuh dah. Qalbunya wali Allah ini la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak gelisah. Gak ada sedih yang berkepanjangan. Kenapa? Qulubuhum ma'muratun bidzikrillah. Kalbu mereka makmur menyebut nama Allah. Ramai di kalbunya sebutan asma, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kapan saat-saat yang paling Allah suka? Bukan saat kita puasa 1000 kali, puasa 1000 hari, sholat 1000 rakaat, enggak. Allah sangat suka kepada hamba 2 saat. Pertama, saat dia menyaksikan si hamba itu butuh kepada Allah. Berarti Allah ini sangat suka jika hamba itu bermanja-manja kepadanya. Apakah sudah bermanja-manja kepada Allah malam tadi? Belum ya? Kita merasa kita pinter ya, hebat, saya bisa lo tahajud. Orang begini Allah gak suka lihat. Tapi ketika dia bangun, alhamdulillah ya Allah, engkau bangunkan aku. Ketika sujud, dia mengatakan, ya Allah, malam ini banyak orang yang tidak bisa sujud. Sekarang engkau takdirkan, engkau gerakkan kepalaku untuk sujud. Dibaca ayat, dia katakan, ya Allah, lidah ini banyak dosa, tapi Allah izinkan membaca namamu. Nama Allah berat gak? Saya udah pernah nyebut ini, Pak. Nama Allah berat gak? Kurang berat apa? Nama ini jika ada di bumi, satu orang jadi bumi gak jadi kiamat. Maka orang yang paling sakti di dunia bukan orang yang kebal, bukan orang yang pindah tempat sesaat. Orang paling sakti di dunia, orang yang di kalbunya ada nama Allah. Allah itu. Apalagi wali ya, wali itu ujian paling beratnya istrinya sendiri. Serius ya. Waliullah itu ujian pertamanya istrinya. Antum tahu Sayyidina Umar itu waliullah bukan? Waliullah bukan? Ada yang meyakini Umar bukan wali, pasti Syiah. Sayyidina Umar di rumah itu dikata-katain bininya, ente nih wali, kira-kira begitu. Masa Amirul Mukminin begini, gak beres terus umat, dikata-katain sama bininya. Dia pasrah aja, dibiarin aja. Bukan berarti Umar gak ada harga dirinya. Itulah cara Umar yang biasa ngata-ngatain orang di luar, sekarang dia terima gak dikata-katain sama bininya sendiri? Apa perasaannya dikata-katain oleh orang dekatnya sendiri? Umar berhasil melewati itu, pantas beliau jadi wali. Ciri-ciri Allah memaafkan maksiat kita, maka
terbuka hati, tergerak hati untuk selalu memperbaiki diri. Ada perasaan kayaknya ini salah deh gitu. Jadi kalau ada perasaan kayaknya ini nggak benar deh, saya harus memperbaiki diri. Maka orang-orang seperti ini muncullah satu hal dalam dirinya namanya az-zillah wal iftikar, rasa hina dan rasa butuh rahmat Allah. Apa kata Ibnu Athaillah? Taat yang membuat orang sombong tidak lebih baik daripada maksiat, tapi membuat orang merasa hina dan ingin berharap ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya malu meminta pahala kepada Allah. Ya. Pahala itu bahasa Sanskerta berarti balasan. Berani minta balasan dari Allah? Jadi sebenarnya banyak orang beribadah itu belum sampai babul yakin. Kalau dibilang gak waras termarah Pak ya. Masa dengan cuma sholat 5 waktu, sholat tahajud yang berkabut itu, sholat duha yang khusyuk itu, terus kita berani meminta sesuatu balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu orang gak tahu posisi dia. Ya kalau bahasa kasarnya gak tahu diri lah. Berarti dia belum sampai kepada kesadaran ma'rifat. Sholatnya baru sholat nafsu, belum sholatnya seorang yang bermakrifat. Dia nafsu mau dapat sesuatu, dia sholat. Moga-moga sholatnya memperlancar dia dapat sesuatu. Itu nggak baik ya. Adakah engkau pengen jadi kekasih Allah? Pengen jadi wali Allah? Kata si muridnya, na'am. Tentu wahai Tuan Guru. Maka beliau memberikan jalan. Apa jalannya? Yang jalan itu yang ditempuh oleh Imam Ibrahim ibn Adham. Yang pertama, la targhab fi syai'in minad dunya wal akhirah. Wali sama orang soleh beda Pak. Soleh di bawahnya wali. La targhab, janganlah engkau terobsesi untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia, pahala di dunia, juga balasan di akhirat. Ini wali Pak. Jadi wali sebenarnya jika Allah tidak menyuruhnya untuk merindui surga, dia tidak perlu merindukan surga. Jika Allah tidak memerintahkannya takut ke neraka, dia tidak akan takut kepada neraka. Ini wali. Ini minimal orang kalau udah nyampe di sini udah jadi kekasih Allah. Kalau dia kenal kolbunya. Ya. Kalau dia naik lagi ar-ruh, dia sudah menjadi kekasih Allah yang tinggi, wali-wali Allah yang kabir. Nah, inilah kualitas para nabi, para sahabat, para aulia, wali-wali Allah. Jadi wali Allah itu nggak ada kaitannya dengan kesaktian. Kaitannya wali Allah itu rohnya berkoneksikah dengan Allah, merasa memandang Allah, merasa dipandang Allah atau tidak. Jadi jangan merasa wali, merasa sudah kekasih Allah kalau belum merasakan ini. Berarti walinya baru wali umum di kolbu. Mau dia mursyid, mau dia kiai, mau dia siapapun, kalau belum merasakan ini, tahu diri aja ya. Innallaha alimun bidzati sudur. Allah tahu kualitas diri kita. Gak usah belagu-belagu kita ini kiai, ustadz, orang suci, jago tahajud, banyak zikir pagi sore. Gak ngaruh Pak. Ya. Antum kalau mau jadi wali harus punya tuh salah satunya. Salah satunya 46. Kan 46. Di hadis lain 24. Nah, yang kita gabunglah 24 tuh yang akbarnya, kemudian furuk-furuknya menjadi 46. Antum punya itu wali sudah. Ya, tapi ada yang walinya umum, ada yang walinya khas, ada yang walinya ulia. Nah, ulia ini yang makamnya kutub abdal. Ya, mereka ma'rifatnya sudah bukan ma'rifatul asma wa sifat lagi, tapi sudah ma'rifatul zat. Nah, itu kutub semua itu. Ma'rifatul zat. Ma'rifatul zat itu rahasia Allah dan itu nggak boleh dibeberkan kecuali oleh ahlinya, dan ahlinya adalah khatmul aulia. Maka yang bukan mereka atau kutub itu nggak boleh menyebarkan ilmu ini. Jadi alamat zahir dari indikator orang ini wali apa saja?
Yang paling pasti adalah al-muhaddas atau al-hadis. Dia mendapatkan bisikan rohani, dan itu dipastikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah itu cuma, itu zahir. Maka ini ditandai dengan mimpi yang baik, firasat yang tajam, dan yang paling tinggi adalah dia bisa berkalam-kalam dengan Allah. Kalau thariqah nafsiyah belum dapat itu, ya, paling-paling merasakan dirinya percikan dari nur Allah, merasakan diri dipandang Allah, itu udah tinggi. Tapi kalau nanti sudah menjadi ahlul badar yang 313 itu diajak bicara oleh Allah seperti mereka ini, ya, seperti mereka ini. Maka bertanyalah orang yang bertanya, loh, kalau si wali bisa berdialog dengan Allah, bedanya apa dengan Nabi Musa? Wa kallamallahu Musa taklima. Apa jawaban beliau? Oh, ada. Kalau kalam Nabi Musa, kalam para nabi, itu kalam nubuwah, maka disertai dengan ruh. Ruh di situ Nabiullah, malak Allah Jibril alaihis salam. Ya, ada Jibrilnya. Atau ar-ruh secara mutlak. Jadi ada yang disebut ruh, itu yang disebut dalam Al-Qur'an, ya, surat Al-Qadar, tanazzalul malaikatu war-ruh. Jadi ini pembedanya. Apa pembeda hakikinya? Ada ruh. Maka ketika kalamnya nubuwah turun ke Nabi, ingkarnya kafir. Nah, ini yang dimaksud oleh Imam Ghazali dalam Kimyaus Sa'adah, Mishkatul Anwar, mengingkari ru'ya as-salihah kufrun. Ini dia. Adapun ru'yal awliya, ingkarnya adalah fiskun, fasik. Cuma beliau bahasanya diplomatis, ya, diplomatis. Ya khibu yasiru wabalan alaih. Nah, gitu bahasanya. Orang ini merugi dan akan menjadi wabal. Wabal itu artinya akibat di ujung hidupnya, yaitu su'ul khatimah. Jadi setiap orang yang ingkar ilmun nubuwah mata ala su'il khatimah. Dia pasti mati dalam su'ul khatimah. Antum bisa lihat. Jadi di tempat kita dulu sama, yang bercerita lebih dari 3 masyayikh. Ada tamatan salah satu jamiah di Timur Tengah, kita nggak usah sebut karena jamiah ini nggak ada urusan sama dia aja yang salah, ya. Mengingkari kewalian salah satu syekh pendiri tarbiyah Islamiyah di sana, namanya Syekh Mukhtar. Syekh Mukhtar itu pendiri tarbiyah Islamiyah di Kota Panjang. Diajaklah debat, diskusi, apa masalahnya ilmu kami kok Anda hindari, ya, Anda kafirkan, Anda fasikkan. Nah, dia bilang, saya nggak mau debat kecuali nanti kalau kamu kalah debat Syekh Mukhtar, semua pengikutmu ikut saya. Kata Syekh Mukhtar, baik, tapi saya nggak ngasih syarat. Kalau kamu kalah, saya tidak wajibkan kamu ikut saya. Karena Syekh Mukhtar sudah dapat isyarat orang ini nggak bakal ikut dia. Ketika Ma'rifatul Fana ditanya Syekh Abdul Hamid, siapakah engkau? Jawabannya Allah. Sama seperti Syekh Siti Jenar, sama seperti Al-Hallaj. Cuma mereka mabuk di situ, tidak terus. Karena lautan itu dia sangat dalam. Samudra fana itu sangat dalam. Jika dia berhenti di situ, dia akan terus tenggelam, tidak bisa kembali. Nggak ada orang saklek dalam berma'rifat. Ya, maka jika ada orang bertorikot hari ini tidak menerima keluasan syariat, mereka telah melanggar daripada adab-adab rohaninya. Pertama, ma'rifat Sayyidina Abu Bakar disebut Siddiqiyah. Ma'rifat Siddiqiyah itu ujung ma'rifatnya tidak ada huruf, tidak ada suara, tidak ada ibarat, tidak ada kalam. Ketika seorang hamba mengaku, ya Allah, semakin aku mengenal engkau, semakin merasa aku tidak mengenal siapa engkau. Itu sebabnya zikir Sayyidina Abu Bakar, zikirnya khafi, matanya dipejam, lidahnya dikunci ke langit-langit, lalu dia diam, hanya menyebut Allah, Allah. Bahkan lafaz Allah pun nanti tidak disebut lagi, cukup nafasnya naik turun, bawah, bukan berarti itu nama Allah.
Meskipun demikian kita akan tetap dituduh orang sesat, nggak ada masalah. Yang penting kita sadar bahwa kita lurus. Kita sadar bahwa imam kita siapa. Ini adalah multi level marketing yang sesungguhnya. Maka Itu hadis baru, maka tidak ada penyatuan antara yang baru dengan yang qadim Allah Ta'ala. Yang ada sang baru ini seperti kita merasa dirinya tiada. Yang ada hanyalah Allah Ta'ala. Itu namanya ma'rifatul fana. Ma'rifatul fana ini jika diolah tidak diteruskan ke ma'rifat berikut, jadilah seperti Syekh Abdul Hamid, Datuk Ambulu. Tapi jika diteruskan ungkapannya, dia menjadi ma'rifatul baqa. Di ma'rifatul baqa kembali kesadaran si hamba. Ketika ma'rifatul fana ditanya Syekh Abdul Hamid, siapakah engkau? Jawabannya Allah. Sama seperti Syekh Siti Jenar, sama seperti Al-Hallaj. Man anta? Anda siapa? Allah. Itu bukan dia yang jawab. Kalau dia yang jawab batal. Karena Syekh Abdul Hamid makhluk. Dia benda baru, bukan Tuhan. Ya. Lalu bagaimana kok itu bisa terjadi? Pernah terbayang nggak Nabi Musa dapat kalam Allah di Bukit Tursina, masuk goa? Itu Allah berbicara lewat apa? Allah menggunakan alam semesta yang ada di situ lalu berbicara. Tapi kalamnya tanpa huruf dan suara, kalamnya tidak menyatu pada benda. Apa rahasianya? Hanya Nabi Musa dan Allah yang tahu. Ya, itu rahasia-rahasia mereka, itu rahasia para nabi. Jika Allah dapat menggunakan bukit, cahaya sebagai media berbicara, maka Allah juga bisa mengkalamkan namanya pada nama hamba bernama Al-Hallaj, hamba bernama Abdul Hamid, hamba bernama Siti Jenar. Cuma mereka mabuk di situ, tidak terus. Karena lautan itu dia sangat dalam. Samudra fana itu sangat dalam. Jika dia berhenti di situ, dia akan terus tenggelam, tidak bisa kembali. Dalam bab hakikat mereka benar, tapi dalam bab syariat mereka melanggar syariat Muhammad secara ilmu zahir. Atas dasar itulah ahli fikih yang zahir menghakimi mereka. Inilah terjadi kenapa Sunan Kalijaga merestui penghakiman Syekh Siti Jenar. Kenapa? Sederhananya Sunan Kalijaga berbicara begini, Nabi Muhammad lebih tinggi dia apa ente? Kata Sunan Kalijaga kepada Syekh Siti Jenar, itu tinggi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernahkah berbicara seperti kamu? Anallah, aku Allah. Sayangnya Syekh Siti Jenar tidak menjawab dengan pas. Seandainya dia menjawab dengan pas, ada jawabannya. Tahu jawabannya? Mau dibocorkan malam ini? Ada rahasianya, saya nggak mau kasih tahu lah. Seandainya beliau menjawab begitu, dan begitu juga seandainya Al-Hallaj menjawab dengan cara itu, dia akan selamat daripada penghakiman ahli zahir. Itu, ya. Semoga Allah menyelamatkan kita semua. Tapi kita tidak boleh sama sekali ada pandangan hina kepada Al-Hallaj, Syekh Siti Jenar, Datuk Ambulu, enggak boleh. Mereka itu kekasih-kekasih Allah yang mabuk pada lautan fana. Ya. Tapi karena zahirnya terlihat oleh ahli zahir melanggar, sebenarnya tidak. Kalau mereka faham, kan orang mabuk kena hukum enggak? Orang mabuk enggak kena hukum. Inilah kelebihan daripada Datuk Kelampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau tidak mau lama berputar di samudra fana. Dia lanjutkan dengan izin Allah terus kepada maqamul baqa. Bukan berarti Syekh Siti Jenar tidak sampai ke baqa. Baqanya pada fana dia. Ya, nanti pusing kalau saya bahas itu terus ya.
Kita wujud gak? Dokter wujud, profesor wujud, Allah wujud, bedanya apa? Apa bedanya? Bumi wujud, apa beda dengan wujud Allah? Zat. Ya bedanya apa zatnya? Dokter dulu lahir tahun berapa? 64. Tahun 63 udah ada belum? 54. Tahun 54. Berarti tahun 53 belum ada. Adanya saya, adanya beliau, yasbiquhul adam. Adanya saya, adanya kita semua, adanya pernah tiada. Itu dia. Sedangkan adanya Allah, wujudnya Allah, la yasbiquhul adamu, tidak pernah tidak ada, selalu ada. Tapi ingat, zat Allah tidak boleh dipikirkan, hanya boleh dirasakan. Ya, zat Allah nggak boleh hanya boleh dirasakan. Apa kata Allah? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Gitu ya? Benar nggak bacaannya? Jangan salah lagi ya. Apabila hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah, aku qarib. Qarib bahasa Arab itu bahasa perasaan, mubalaghah. Di situ ada syu'uriyah, ada zauqiyah, ada rasa. Maka Allah mengizinkan untuk merasakan keberadaannya, tapi tidak boleh memikirkan keberadaannya. Bisa paham? Ya. Jadi kenapa ada orang gila belajar tentang Tuhan? Karena dia memikirkan hakikat Tuhan. Yang dibolehkan cuma merasakan kedekatan. Coba, antum belum punya uban ya? Jenggotnya tumbuh sendiri apa ditumbuhin? Pernah narik-narik nggak? Pak Kiai, itu uban ngecat sendiri. Bisa nahan nggak? Nggak ya? Nggak bisa. Ibu, sudah ada yang keriput? Itu kita yang mau atau dia begitu? Dia begitu, nggak mungkin dia begitu sendiri. Mungkinkah ini air ada tanpa yang bawa? Airnya penuh tanpa ada yang isi? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Masa ada uban tumbuh tanpa ada yang menumbuhkannya? Masa ada rambut tumbuh tanpa ada yang menumbuhkannya? Maka dekatnya Allah kepada kita sedekat rambut ini kepada tubuh ini, bahkan lebih dekat. Gitu. Maka cukup dirasakan, ya Allah, Engkau dekat sekali. Apa yang dekat? Perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini aneh. Santri Quran tamatan Sunan Pandanaran. Begitu bacanya Kiai. Benar, sahih. Pandanaran. Tapi tamat-tamat jadi meyakini bahwa Allah itu jauh. Ini Guzia ini unik. Kuliah di Madinah, pulang-pulang jadi NU. Biasanya pulang dari Madinah, nggak tahu deh pulangnya gimana ya. Hobi, sarapannya beda. Tapi waktu saya datang umroh, saya lihat wajahnya nggak ada bid'ahnya. Nggak ada bid'ahnya. Alhamdulillah ya. Jadi ibadah paling tinggi apa? Bukan banyak sholat, Pak. Apa ibadah paling tinggi? Zikir enggak juga. Ibadah paling tinggi melawan hawa nafsu. Itu ibadah paling tinggi. Kalau sudah sanggup sampai ke sana, maka ruhnya kemudian merdeka. Jadi bagaimana cara memerdekakan ruh?
lawan hawa nafsu kita. Itu ibadah badan, ibadah jiwa. Tapi ada ibadah lain, yaitu ibadah ruh. Kalau ruh, ibadah tertingginya apa? Bermakrifat kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kenapa orang ngaji satu bab ilmu itu lebih afdol daripada sholat 1000 rakaat. Karena bisa jadi yang sholat 1000 rakaat tidak mengenal Allah, sedangkan yang ngaji cuma satu bab membuat dia mengenal Allah. Ini nanti syuruk nih. Antum yang belum paham juga pasti sholat syuruk duluan, gak mau dengerin ngaji, tinggalin aja. Nanti coba kita lihat aja Pak. Udah jelas ini lebih afdol dari 1000 rakaat, masih kejar 2 rakaat syuruk. Katanya Ustadz itu haji dan umrah sempurna. Lah itu kan hadis nggak sahih. Yang sahih kan ini. Itu hadis paling tinggi cuma hasan li ghairihi, nggak sampai Pak sahih. Tapi kita doyan, kita ini mohon maaf terobsesi mengejar pahala. Lupa bahwa pahala tertinggi itu ada di ruh. Ruh kita karakternya cuma satu aja, dia suka mencari ilmu. Bapak kalau nggak ada ruhnya bercahaya ini nggak akan berani duduk lama di masjid, pasti takut corona. Ya gak? Tapi karena ruhnya itu kuat, kita dibentengi Allah Pak, tenang aja, Allah bentengi. Orang kalau nggak takut corona, apa yang terjadi? Karena hobi dengan nafsnya, rame Pak mall. Malam tadi saya kan belum sempat tidur kecuali di mobil nih tadi, karena ada yang nganter pulang. Tahu-tahu udah nyampe aja di rumah jam 3:30 ya, jam 2:30 kita jalan dari Jakarta Timur dekat Bekasi, nyampe di rumah 3:30. Ya, itu aja tidur aja tadi tuh 1 jam ya, 1 jam kurang malah. Ketika saya tidak mengikuti gerakan ruh, saya malas loh Pak kesini. Kenapa? Mendingan tidur ya. Allah itu kalau sudah ridho, nggak peduli sholat orang itu khusyuk nggak khusyuk, yang Allah pandang kolbunya. Ada ilmu yang tidak bisa disentuh oleh empirik, tidak bisa dipandang, tidak bisa dilihat, didengar, tidak bisa disentuh, dan tidak bisa juga dipikirkan, tidak bisa juga dieksperimenkan. Meskipun hari ini misalnya ada foto aura, foto membaca cakra, tapi semua itu sahabat-sahabat yang melakukan Allah itu belum mencakup semua ilmu. Ada ilmu yang hanya bisa dirasakan oleh kolbu, oleh ruhani. Ilmu-ilmu inilah yang disebut dengan zauqi, atau dalam istilah pencapaian yang disebut laduni. Apa arti harfiah laduni? Laduni berarti ilmu yang diperoleh langsung dari kolbu atau rohani kepada sumber ilmu itu, yaitu Allah. Allah al-alim. Al-alim meskipun diterjemahkan maha tahu, tapi dalam terjemahan kami Allah sumber dari pengetahuan. Itulah al-alim. Ilmu laduni itu bukan ilmu yang kemudian berefek kepada orang bisa kebal, bisa menghilang. Itu bukan ilmu laduni. Itu masuk ke ilmu eksperimen, tapi eksperimen yang sifatnya kebatinan, tapi bukan kebatinan yang menyambungkan dia, menghubungkan dia, mengkoneksikan dengan ma'rifatullah. Ilmu laduni itu hanya ilmu mengenal rahmat Allah, mengenal sifat-sifat Allah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikatakan dalam doa-doa yang ada dalam surat Al-Kahfi ya, surat Al-Kahf. Di situ ayat 10 ada permintaan, ya Allah, berilah kami. Apa yang diberikan kepada kami? Min ladunka. Min ladun. Ladun, inilah kemudian muncul istilah laduni. Rahmatan. Rahmatmu. Rahmat Allah berarti kasih sayang. Rahmat Allah itu adalah sifat Allah. Maka jika diterjemahkan dengan jalur yang sedikit lebih luas, ya Allah, berilah kami ilmu langsung laduni mengenai
ma'rifat sifat-sifatmu, mengenal hakikat dari sifat-sifat engkau. Inilah yang laduni. Maka lihatlah di Quran, kata ladun lebih banyak kepada rahmah. Ada beberapa ladun dikaitkan dengan ajaran azimah, baik ganjaran. Ada ladun yang dikaitkan dengan urusan-urusan yang lain. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, maka laduni yang dimaksud dalam kajian ahlus sunnah, baik ahlus sunnah akidah, ahlus sunnah ahli tasawuf, ahli qalbu, ahli zikir, itu tidak ada kaitannya dengan ilmu kanuragan. Karena ilmu kanuragan bukanlah bagian dari keilmuan-keilmuan yang dianjurkan dalam keilmuan Islam. Itu ilmu yang di luar. Meskipun hukumnya diperdebatkan, tapi ini di luar. Nanti kita bahas di lain waktu, apa hukum belajar ilmu silat, kanuragan, dan lainnya. Tapi tolong diingat, itu bukanlah ilmu laduni. Laduni adalah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung diturunkan ke dalam kalbu. Inilah warisan Nabi. Ilmu Nabi adalah ilmu laduni, ilmu wali adalah ilmu laduni. Sedangkan ulama ahli fikih, ilmunya ilmu membaca kitab. Ilmu ahli akidah, ilmu memikirkan satu teks. Ilmu usul fikih, ilmu mengolah satu data yang bernama dalil. Ilmu orang-orang terapan di lab, mereka menguji data-data yang ada ke dalam dunia fisik. Ilmu laduni, tidak semua itu. Ini ilmu yang langsung diterima dari sumber ilmu. Semoga kita diluruskan oleh Allah dan kita dibimbing untuk mencapai ilmu laduni yang hakikat dan sebenarnya. Wassallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ciri-ciri ahlullah, kekasih Allah, selalu menuduh dirinya tidak benar. Ya, walaupun saya belum termasuk bagian dari mereka yang suci itu, yang wali-wali besar itu, tapi saya mengatakan Ar-Razi munafik. Ya, saya benar-benar munafik. Nggak tahu kalau antum ya. Apa kata Nabi? Lau tadumuna ala ma kuntum indi wa dzikr. Seandainya kamu membawa apa yang kamu bawa, yang kamu ambil dariku, wa dzikr, selalu berzikir, la safahatkumul malaika ala furushikum, dalam riwayat Tirmizi, wa ala turuqikum, malaikat akan menyalamimu meskipun di tempat engkau lalai, yaitu tempat tidurmu dan di pasar. Ya, inilah karomahnya para ashab Nabi, para aulia, para malaikat datang nyalamin mereka, salamin. Dan untungnya kita ini Allah hijab dari mereka, sehingga ketika dia salami kita nggak ketakutan, minimal gila. Banyak orang udah sepura-pura kan gila itu, mereka sedang mabuk dengan alam-alam cinta. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan yang hadir, saya apalagi yang juga ikut berkhidmat, dan semua yang ikut berkhidmat, orang-orang yang berjuang untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling sanggup sempurna sujudnya kepada Rabbul Alamin hanyalah yang bernama Muhammad. Itulah alhamdulillah. Maka untuk bisa mengenal Allah, jalur tol paling cepat adalah jalur al-Muhammadi, jalur orang yang paling terpuji, yang setiap hari dia memuji Allah. Dia tidak minta dipuji, dia nggak minta pahala. Adakah Nabi minta pahala? Nggak pernah. Nabi selalu minta apa yang pantas dilakukan hamba kepada Rabb-Nya. Maka sebaik-baik yang diminta bukanlah pahala dan fasilitas. Makanya Bapak Saudara bukan Allah, kita ini ada yang usaha, ada yang bekerja, terus ngomong ini nggak sopan, berarti belum alhamdulillah. Saya udah doa Ustaz, udah usaha, kok belum sampai juga, batal alhamdulillah. Walaupun secara fikih nggak masalah, secara hakikat itu masalah. Berarti dia nggak sadar selama ini bahwa satu detik, detik per detik dia diurus oleh Allah. Dia diurus oleh Allah, dikawal oleh Allah. Kita nggak sadar selama ini. Terus dia punya angan-angan, kebetulan angan-angannya belum disesuaikan dengan waktunya. Lalu dia mengatakan, saya udah usaha kok belum dikasih juga, batal. Ya,
Ini yang dikatakan Nabi, kullu da'watin mustajabah malam ya'jal. Semua permintaanmu pasti dijawab selama kamu tidak tergesa-gesa. Apa itu tergesa-gesa wahai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi menjawab, ayyaqulal abdu da'autullah wa lam yujibli. Si hamba mengatakan, aku sudah doa, aku sudah usaha, tapi tidak kunjung Allah jawab. Itu doa tadinya sudah menyundul langit, jatuh lagi ke bawah. Dia harus memulai dari awal. Maka bertobatlah dari doa yang tidak hamdi, doa yang tidak muhammadi, doa yang tidak terpuji. Ya, jangan-jangan kita selama ini su'ul adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak saudara makan Allah, inilah syarah lain daripada alhamdulillah. Ya, yang jarang dikupas orang kita kupas. Kenapa kita baca alhamdulillah? Orang kalau mengerti baca alhamdulillah ini, dia baca alhamdulillah waktu Fatihah pasti bergetar badannya, karena tubuhnya sedang ingin berterima kasih kepada yang menciptakan tubuhnya. Satu helai rambut tadi yang kita ceritakan itu merinding, disebut sang kekasih yang mengurusi dia selama ini. Jadi tubuh ini dia sedang menitipkan amanah ke dalam diri kita. Wahai sang diri sejati, bawalah kami mengenalkan kepada Rabbul Izzah, Rabbul Izzati. Maka mari Bapak saudara Allah, kenali Allah dengan cara alhamdulillah, berterima kasih setiap saat, setiap nafas. Jadikan nafas ini nafas alhamdulillah. Barulah benar kata Nabi, afdhalud du'a alhamdulillah. Doa paling tinggi adalah alhamdulillah. Kalau dia memuji Allah, dia nggak perlu doa, karena itulah doa paling tinggi. Itulah yang disebut doa bi ghairi talab, doa tanpa meminta. Orang inilah yang disebut-sebut di hadis, man syaghalani dzikri an mas'alati. Siapa yang sibuk-sibuk menyebutku, berterima kasih kepadaku, sehingga tidak sempat meminta kepadaku, aku akan cukupkan keperluannya seperti yang diminta oleh orang-orang yang berdoa. Mana ada di dunia Pak, orang bertarung presiden, calon presiden, sekarang jadi menterinya? Ada nggak di dunia? Baru di Indonesia ada. Di Amerika aja nggak ada. Ya, di Inggris aja nggak pernah terjadi. Nggak pernah terjadi. Nah, ini anugerah buat negeri kita, orang-orang kita orangnya legowo. Ya, cuma orang-orang yang kemarin sudah kecuci otaknya itu belum bisa legowo sampai hari ini, masih punya barisan sakit hati. Nah, saya berharap coba deh ya, dibenerin kolbunya, jangan dengerin berita yang jelek terus. Orang yang paling sengsara di dunia itu orang yang paling banyak iri dan dengkinya, terutama masalah nikmat. Kenapa? Karena dia salah paham kepada Allah. Jadi orang iri dengki itu dia bukanlah sedang menyalahkan si hamba yang dia tidak suka. Misalnya nih, saya dengan beliau misalnya pangkatnya sama nih. Ini pangkat apa namanya nih Pak? Pak Kapten ya, Pak Ardin, bener. Berarti 3 balok. Kita nih sama. Pak Ardin sudah lama bertugas, harusnya naik nih. Habis kapten apa Pak? Habis kapten, mayor. Yang dilantik, yang diangkat, yang kemudian naik pangkat saya. Yang lama bekerja belum. Kalau beliau mengikuti was-was kolbunya jiwanya ngomong begini, saya yang lama tugas, kok orang baru yang. Nah, ini saya dengar di semua tempat bekerja Pak. Semoga beliau nggak begitu ya. Di semua lini, di semua departemen. Heran juga kita ya. Awal saja ngomong begitu. Apa adabnya? Ingat ada adabnya. Orang yang sampai di makom ini adabnya tambah tinggi kepada Allah. Ketika Nabi Khidir ditanya, kenapa engkau bunuh anak kecil? Kenapa engkau rusak kapal?
Nabi Khidir nggak bilang ini perintah Allah. Nggak. Dia cuma mengatakan apa? Itu bukan amri. Tidak menisbatkan langsung kepada Allah, juga tidak mengatakan dirinya. Itulah adab seorang arif billah yang kenal kepada Allah. Maka orang berhakikat, kalau dia beradab disebut arif, al-arif billah. Jika dia tidak beradab, maka dia disebut iblis atau bani iblis. Iblis itu hakikatnya tinggi. Salah satu kajian hakikat, kajian ontologis asal muasal. Apa kata iblis mendebat Allah? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini kan tinggi hakikatnya iblis. Ya Allah, Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah, asal muasal. Ilmu anasir namanya. Hakikat iblis benar. Iblis nggak mau sujud kepada makhluk, benar nggak? Sujud hanya kepada Engkau ya Allah. Berarti iblis ini terhijab. Dia nggak sampai kepada tauhid level 3 aja nggak nyampe. Nabi Adam itu tajalliyat asma Allah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah kalau bahasa umumnya, Allah tajallikan asma'nya kepada Adam semuanya. Ini yang tidak terbaca oleh iblis. Maka jangan heran orang-orang ahli zikir, ahli kolbu itu tidak akan dapat dibaca hakikat kolbunya oleh orang-orang yang masih pada tataran-tataran rasio dan intelektual, atau baru baca-baca kitab yang tertulis, belum kitab yang tersirat. Itu dimaklumi. Oleh karenanya dalam kitab Qawaidut Tasawuf karya Maulana Al-Imam Zarruq Asy-Syadzili, apa kata beliau? Ingkarnya fuqaha, orang-orang zahir kepada ahli batin, ahli kewalian, ahli tasawuf, itu makzur, dimaklumi. Orang syariat ingkar ke ahli hakikat dimaklumi. Ilmu itu masuknya ke otak. Otak ini bekerja dengan akal, sedangkan hidayah masuk ke kolbu. Beda tuh. Siapa yang mengatakan ini? Imam ahli hadis, ahli kolbu, Imam Abu Hafs As-Surawardi dalam kitab Awariful Ma'arif. Makanya banyak orang berilmu belum tentu dia punya hidayah di kolbunya. Kalau itu yang terjadi, tambah ilmu, tambah sombong. Jadi kalau dengerin kajian di YouTube, di TV-TV online, TV-TV satelit, apa yang terjadi? Wah, ini bahan nih. Wah, ini bahan. Ketika dapat link-link di Google, link-link di YouTube, wah, share di grup, ini bisa untuk membantah bid'ah yang ada di masjid. Jadi niatnya selalu untuk orang, bantah orang, bantah orang, bantah orang. Yang suka bantah dari dulu siapa? Dari semenjak alam semesta dicipta, iblis. Ya, yang suka bantah itu iblis, Pak. Makanya Nabi SAW mengatakan, ketika ada orang membantah Nabi, i'dil ya Muhammad, ittaqillah ya Muhammad. Muhammad, kamu berbuat adil lah. Loh, ada orang berani ngomong ke Nabi, engkau bertakwalah hai Muhammad, berbuat adil lah hai Muhammad. Apa kata Nabi? Akan muncul dari orang ini, akan muncul dari kelompok dia, sekelompok orang yang jika baca Quran dan Sunnah, padahal dia lancar baca Quran dan Sunnah, link-linknya lancar, Pak, tapi tidak tembus imannya ke dalam kolbunya. Fa idza laqitumuhum faqtuluhum. Wah, ini yang berat ini. Jika engkau bertemu mereka, maka kalimatnya gimana cara terjemahan ini, Ustaz? Faqtuluhum, bunuh mereka. Loh, berat. Oh, ternyata ini hadis namanya hadisul qadha. Hadis mahkamah pengadilan. Jika diperintahkan oleh pimpinan negara kita perangi orang itu, kita wajib perangi.
Sama dengan hadis mengenai penghina Rasulullah. Jika itu ditetapkan oleh pemimpin, boleh, baru boleh. Nggak boleh ustadz yang mengatakan. Jadi misalnya nih bapak nih, kan dapat meme sekarang. Aku penggal lehermu, wahai penghina Nabi. Itu orang jahil. Nggak boleh ngomong begitu. Kenapa? Hadis mengenai memenggal, membunuh orang penghina Rasulullah SAW, hadisnya cuma hasan. Dan ini bertentangan dengan kisah Nabi waktu di Taif. Nabi dihina, bukan lagi dibuat gambarnya, dihina, dilempar di Taif. Apa kata Nabi? Hancurkan Taif atau selamatkan Taif? Selamatkan ya Allah. Semoga keturunan mereka beriman kepada. Kenapa orang gelisah? Tahu kenapa orang gelisah? Karena jauh dari Allah Subhanahu. Tapi Allah pernah jauh nggak dari manusia? Allah nggak pernah jauh. Berarti jauh itu ada pada rasa dan pengetahuan. Karena pengetahuannya tidak ada tentang Allah, maka rasanya tidak dekat kepada Allah. Pengetahuan itu bahasa Arabnya ma'rifah. Kumpulannya disebut ilmu. Ya. Jika diamalkan muncullah rasa. Jadi apa yang disebut rasa? Zauq. Zauq itu adalah natijatul amal bil ilm. Buah dari mengamalkan satu ilmu muncullah rasa. Sudah tahu solawat itu wajib. Bahkan sebelum ada hukum solawat sudah wajib. Ya kan kita dipotong juga tuh sama orang. Suek juga tuh orang ya. Apa jadi potong? Kita mengatakan bahwa solawat itu lebih wajib daripada solat. Maksudnya sebelum ada solat diwajibkan kepada manusia, Allah sudah bersolawat. Allah itu qadim. Itu mana, dan disebutkan di kitab ini juga ya. Allah itu qadim. Dan Allah dengan kekodimannya, qadim itu maha terdahulu, maha awal, bahkan tidak berawal. Belum ada langit, belum ada bumi, belum ada aras, belum ada surga, belum ada neraka, belum ada sholat ente, belum ada ya, belum ada, zakat kita belum ada. Allah sudah bersalawat, innallaha malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah telah bersalawat ya, dan senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wali bukan karena banyak sholat, mereka suka sholat. Bukan karena banyak puasa, mereka hobinya puasa. Apa penyebab mereka jadi wali? Salamati sudurihim. Kolbunya ini selamat daripada kebencian. Kita baru begini aja udah benci, ya kan? Baru beda faham dikit udah benci. Baru beda opini masalah talak. Pengen bahagia nggak? Pasti kita pengen bahagia. Cara bahagia cuma satu, pangkas angan-angan. Jadi a'zamus sa'adat, orang yang paling bahagia di muka bumi, orang yang dirinya paling tidak terikat dengan bumi. Orang yang paling bahagia di dunia, orang yang kolbunya tidak nyantol ke dunia, sehingga dia bisa memangkas angan-angannya. Seandainya disingkap hakikatnya wali, gak usah ruhnya, kolbunya disingkap, dibuka kolbunya, memancarlah nama Allah. Allah. Orang awam kira itu Allah, maka disembah. Paham? Itu kenapa bertasawuf basicnya mesti berakidah. Bertasawuf basicnya mesti berakidah. Nggak akan dipisah berakidah itu dengan bertasawuf. Nah, kita kalau di beberapa kajian tasawuf ngaji sifat 20 dulu, supaya tidak mengkultuskan orang-orang suci. Ada waktu saya ke Palembang, ada anak muda pinter nanya,
Pertanyaannya gini, coba pikirin jawabannya. Bu ya, kalau kita sholawat ke Nabi, Nabi kan jawab. Kalau ini sebanyak, ini berapa orang nih? Rame gitu, banyak gitu. Sebanyak ini sholawat, Nabi jawabnya gimana? Gimana cara jawabnya? Dia anak cerdas pakai ini. Cerdas itu kan bukan hanya di sini, ada cerdas di dalam hati. Saya bilang ente cerdas, tapi ada satu yang kurang. Apa itu? Kamu baca nggak dalam Barzanji? Anta syamsun, anta badrun. Apa arti anta syamsun? Engkaulah matahari. Coba lihat, matahari kalau nyinari kita ini banyak. Sebanyak ini orang, kalau matahari menyinari kita, mataharinya berkurang nggak? Tambah lagi sebanyak ini, berkurang nggak? Tambah lagi sebanyak ini, berkurang nggak? Paham maksudnya? Rasulullah itu disebut anta syamsun. Engkau bahkan lebih indah, lebih dahsyat sinarnya daripada matahari. Kalau matahari dicipta setelah Nabi Muhammad, berkah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi zahir-zahir nur Nabi Muhammad itulah jadi matahari. Karena nur matahari, dia usyams, sinar matahari, rumput hidup. Cahaya matahari, sinar matahari itu adalah percikan dari salah satu cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap tumbuhan yang tumbuh karena cahaya matahari, dia tumbuh karena percikan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau ada orang hidup tidak dapat cahaya matahari, mukanya gimana? Pucat. Bener, sakit gak ntar? Sakit. Paham? Maksudnya apa ini? Orang kalau jauh dari Rasulullah, jauh dari cahaya asyams, anta syamsun, dia pasti berpenyakit. Tapi penyakitnya bukan di tubuh zahirnya, penyakitnya dalam tubuh batin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير
تتخذوا من دوني وكيلا